Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Faina asaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Dan kemarin kita telah membahas 3 pembatal keislaman. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kesyirikan itu terjadi kepada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tapi ini karena yang paling banyak terjadi itu ya pada perkara ibadah, syirik ibadah, uluhiyah. Makanya beliau menyebutkan ini adalah pembatal keislaman yang pertama. Dan pembatal keislaman itu sangat banyak ya. Kalau di kitab-kitab fikih kita bisa baca pada bab tentang fikih, pembahasan tentang murtad ya, pembahasan tentang murtad banyak. Di sini hanya disebutkan 10 saja karena ini yang paling banyak ya, mengeluarkan seseorang dari keislaman. Kemudian yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang mereka ya berdoa meminta kepada perantara-perantara tersebut ya, meminta kepada mereka syafaat dan tawakal kepada mereka, maka dia kufur secara ijma'. Kemudian pembatal yang ketiga yaitu man lam yukafir musyrikina aw syaka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu atas kekafiran mereka atau dia membenarkan madhab mereka, maka dia telah kafir. Nah, sekarang kita masuk kepada pembatal yang keempat. Pembatal yang keempat adalah mani taqoda anna ghairu hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukmat tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Pembatal yang keempat adalah orang yang berkeyakinan bahwa sesungguhnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam masif. Dia berkeyakinan bahwa petunjuk selain ya, petunjuk Nabi SAW lebih sempurna dari petunjuk Nabi SAW, atau hukum selain hukum yang dibawa oleh Nabi SAW itu lebih baik dari hukum Nabi SAW. Seperti orang yang mendahulukan hukum togut, hukum-hukum selain Allah itu disebut hukum togut. Togut itu ma yatajawazu bihil abdu min matbu'in wa ma'budin wa muta'in. Apa saja yang menjadikan manusia itu melampaui batasannya, baik yang diikuti selain Allah, yang disembah selain Allah, maupun yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tagut itu ada 5 ya. Pemimpin tagut ada 5. Yang pertama setan. Yang pertama orang yang ridho disembah. Yang ketiga orang yang menyeru untuk menyembah dirinya meskipun dia tidak disembah, tapi dia menyeru untuk menyembah dirinya. Yang keempat orang yang mengaku perkara yang gaib. Para dukun mereka tagut karena mereka mengetahui perkara yang
gaib. Yang kelima yaitu orang-orang yang berhukum dengan hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tagut. Ya. Jadi ini yang keempat, itu orang berkeyakinan bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi SAW itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi SAW, atau hukum selain Nabi SAW lebih baik, lebih bagus daripada hukum Nabi SAW. Seperti orang yang mendahulukan hukum buatan tagut atas hukum Nabi SAW, maka dia kafir. Ya. Dalilnya itu diantaranya hadis riwayat Muslim, di mana jika Nabi berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat, beliau biasa menyebutkan khutbatul hajah. Di antara bunyi khutbatul hajah, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegaskan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa hajyu salawatullahi wassalamuhu alaihi wa huwa siratul mustaqim. Maka petunjuk Nabi SAW, semoga salawat dan salam Allah tercurah atasnya, dia adalah jalan Allah yang lurus. Wa dinullahil qawim, ya, dan agama Allah yang lurus. Alladzi radiyahullahu subhanahu wa ta'ala li ibadihi la yarda lahum dinan siwah. Dia adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, dan Allah tidak ridha bagi mereka agama selain agama Islam. Sebagaimana Allah firman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Dan Allah sudah sempurnakan agama ini, ya. Pada ini telah aku sempurnakan agama bagimu, dan aku sempurnakan nikmat atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ya. Juga Allah firman dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Seperti itu pula kami wahyukan kepadamu ruhan, yaitu Al-Qur'an, ya, dari perintah kami. Wa kunta la tadri mal kitab wa mal iman walakin ja'alahu nuran. Ya, dulu engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, akan tapi kami jadikan, ya, Al-Qur'an itu sebagai cahaya, nuron, ya, sebagai cahaya. Ai hadzal wahyu alladzi nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nahdi bihi man nasya min ibadina, yang dengannya kami memberikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus, siratallahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalan Allah yang hanya miliknya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah hanya kepada Allah, ya, seluruh urusan itu kembali. Ya. Fa hajjuhu sallallahu alaihi wasallam huwa khairul haji wa atamuhu wa akmaluhu wa aqwamuhu. Maka petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik, ya, yang paling sempurna, yang paling paripurna, yang paling lurusnya. Famani taqada an hajja ghairihi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi sallallahu alaihi wasallam fa hadza kafir billah wa kharijun minal millatil Islam. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwa sesungguhnya petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir kepada Allah, dan dia keluar dari millah Islam, keluar dari agama Islam. Yaitu orang meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi adalah lebih baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, tadi dari sana itu ada dua hal. Yang kedua adalah orang yang berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang mendahulukan hukum buatan tagut atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir.
Ay mani takoda anna hukma ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hukmihi, yaitu orang yang berkeyakinan bahwa sesungguhnya hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir kepada Allah taala. Ya. Kharijun minal millati Islam, dia keluar dari agama Islam. Wa hukmuhu salawatullahi wassalamu alaihi wahyun minallah. Dan hukum Nabi SAW, semoga salawat dan salam Allah tercurah atasnya, hukum Nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Allah firman dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apakah yang tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu berasal dari hawa nafsunya, hanyalah apa yang diucapkannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, ya. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu Nabi, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Man itaqada anna hukma ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam khairum min hukmihi fa huwa kafir billah. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir kepada Allah taala. Li'annahu tala hukmal jahiliyah, karena dia ridho dengan hukum jahiliyah. Jadi hukum selain hukum yang dibawa oleh Nabi SAW, hukum selain hukum Allah Ta'ala, maka itu disebut dengan hukum jahiliyah, karena dibangun di atas kebodohan. Saya Muhammad Amin Ashinkiti menyebutkan di antara syarat seseorang itu membuat syariat, membuat hukum, yaitu di antaranya fatirus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Ya, dan banyak, beliau sebutkan banyak syarat-syarat yang boleh membuat syariat, syarat-syarat yang boleh membuat undang-undang. Dan semuanya nggak ada yang bisa untuk memenuhi syarat tersebut kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka produknya itu pasti adil dunia akhirat, karena yang mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang menciptakan manusia, sehingga produknya pasti adil. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah pantas yang menciptakannya untuk tidak tahu, padahal dia yang maha mengetahui dengan sedetil-detilnya. Al-Latif al-Khabir, ya. Jadi yang menciptakan itu pasti lebih tahu. Dia yang berhak untuk membuat hukum, ya. Ikhtarahu ala hukmil Islam wa hukmil Nabi SAW, dia memilih, ya memilihnya hukum tagut tadi atas hukum Islam dan hukum Nabi SAW. Fahada kafirun billah, maka orang seperti kafir kepada Allah Ta'ala. Wa kafirun bi Rasulih SAW, dan dia kafir kepada Rasulullah SAW. Wa mu'minun bit tagut, dan dia beriman kepada tagut, ya. Padahal makna dari la ilaha illallah adalah apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa ijtanibut tagut. Sungguh telah kami utus pada setiap kaum itu seorang rasul. Seruannya sama, semuanya sama. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, semuanya seruannya sama. An ibudullah wa ijtanibut tagut, yaitu sembahlah Allah dan jauhi tagut. Ya, maka barang siapa yang memilih hukum tagut, ya, maka dia hakikatnya syahadatnya itu batal. Inilah makna syahadat la ilaha illallah, ya, beribadah kepada Allah saja dan menjauhi tagut. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60, alam tara ila ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakkamu ila tagut wa qad umiru ayakfuru bihi. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mereka mengklaim, mengaku bahwa mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan juga apa yang diturunkan kepada orang sebelummu? Mereka menginginkan, padahal mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut. Padahal sungguh mereka itu diperintahkan untuk kufur kepada tagut. Justru mereka berhukum dengan hukum tagut. Fahadha min tahakkumi ila tagut wa huwa kufrun billah. Maka ini diantara bentuk yang berhukum dengan hukum tagut, dan dia kafir kepada Allah Ta'ala. Li'annal abda la yakunu min ahli la ilaha illallah wa la yakunu min ahli tauhid illa idha kafara bitaghut.
Karena sesungguhnya seorang hamba tidaklah dia itu termasuk ahli la ilaha illallah, dan dia tidak pula termasuk ahli tauhid kecuali jika dia kufur kepada tagut. Ya. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala di dalam ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, setelah ayat kursi Allah menjelaskan di sana penetapan tauhid dan menyebutkan bukti-bukti tauhid. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, ya, ayat setelah ayat kursi. Atau firman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, sungguh telah jelaslah antara petunjuk dengan kesesatan. Fama yakfur bit taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini syarat, ya, disebut dia orang itu berpegang dengan tali Allah yang maksudnya adalah la ilaha illallah, itu ketika dia kufur kepada taghut, bukan malah kemudian berhukum dengan hukum taghut, ya. Hukum selain Allah adalah hukum taghut. Fakufru bil taghut ruknun min arkanil istimsaki bila ilaha illallah. Maka kufur kepada taghut ini satu rukun dari rukun-rukun berpegang teguh dengan la ilaha illallah, allati hiya urwatul wusqa, yang inilah merupakan urwatul wusqa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 tadi. Faman lam yakfur bit taghut laisa min ahli la ilaha illallah. Maka barang siapa yang tidak mengkufuri taghut, maka dia bukan termasuk ahli la ilaha illallah. Alladzi yufaddilu hukma ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmihi, itu orang yang mendahulukan hukum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'taqidu anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, dan dia berkeyakinan bahwa sesungguhnya hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mufaddilun li hukmi taghut, maka dia tercatat sebagai orang yang mendahulukan hukum taghut. Wa man kana mufaddilan li hukmi taghut fa huwa kafirun billah, dan barang siapa yang mendahulukan hukum taghut maka dia kafir kepada Allah. Kemudian beliau sebutkan bahwa taghut, ya, taghut itu jam'u taghut, jama' dari taghut. Wa huwa mustaq minat tughyan wa ma yatahidu wa ma yatazawwaju bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in. Ini perkataan Ibnu Qayyim, ya, kalau tidak salah. Itu taghut itu diambil dari kata tughyan, artinya melampaui batas. Jadi apa saja yang menjadikan hamba itu melampaui batasannya, min matbu'in dari apa yang diikuti, au ma'budin atau apa yang disembah selain Allah, au muta'in dan apa yang diikuti, yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ulama ya, ulama yang berfatwa yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, ya. Kemudian kita mengikutinya, itu masuk kepada syirkut ta'ah, syirik pada ketaatan, ya. Jadi ini, ya, pembatal keempat, yaitu orang yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi SAW itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi SAW, atau hukum selain hukum Nabi SAW lebih baik daripada hukum Nabi SAW. Seperti orang yang mendahulukan hukum taghut daripada hukum Nabi SAW, maka dia kafir, ya. Dan Allah firman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Di sini ada perincian. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia dolim atau dia fasik. Kapan dia kafir? Ketika dia istihlal, menganggap halal berhukum dengan hukum selain Allah, dengan selain apa yang Allah turunkan, membolehkan saja berhukum dengan hukum yang dengan apa yang tidak Allah turunkan, ya. Seperti hukum-hukum buatan taghut tadi,
membolehkan saja, maka itu kafir. Karena Allah mengharamkannya. Makanya Allah sebut orang yang berhukum dengan selain dari apa yang Allah turunkan, ima dia kafir, ima dia dolim, ima dia fasik. Haram hukumnya. Kalau ada orang yang menghalalkannya, maka dia kafir. Atau orang yang menganggap sama antara hukum Allah dengan hukum buatan selain Allah SWT sama saja, nah, itu juga kafir. Apalagi orang yang mengatakan hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah SWT, dia pun kafir. Adapun orang yang mengakui bahwa hukum Allah itu yang terbaik, tapi dia tetap ya memberlakukan hukum tersebut karena jabatan, karena harta, karena ketakutan, maka itu hukumnya dia imam zalim atau fasik, tidak sampai kepada kekafiran. Selama dia masih mengakui bahwa hukum apa yang Allah turunkan itu yang terbaik. Ya. Yaitu pembatal keempat. Kemudian pembatal yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Ya, barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun dia mengamalkannya, dia kafir. Membenci karena harusnya dia ridho dengan apa yang datang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak boleh membencinya. Harusnya dia ridho, ya, mencintainya dan berupaya untuk mengamalkannya. Makanya konsekuensi kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh beliau. Kemudian wamtisalu fima amar, melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah wajtinabu manaha anhu wa jazar, menjauhi apa yang dilarang dan apa yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Wala yu'badullah illa bima syara'a wa bayana Rasulullah SAW, dan tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang dijelaskan dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu konsekuensinya. Maka barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, meskipun dia mengamalkannya, dia kafir. Sawa'un minal aqaid diniyah allati hiya ashahul aqaid wa aqwamuha. Sama saja apakah dia membenci dari akidah-akidah diniyah yang dia adalah akidah yang paling sahih dan yang paling lurusnya, atau ibadati syar'iyah, ibadah yang syar'iyah, wa hiya akmalul ibadat wa ahsanuha, yang dia merupakan ibadah yang paling sempurna dan yang paling baiknya, ya, dari apa yang dibawa Rasulullah SAW itu yang paling baik dan paling sempurnanya. Awil adabil mar'iyah wa hiya ajmalul adab wa atyabuha, atau dia membenci adab yang dijaga, padahal adab tersebut adab yang paling indah dan yang paling baiknya. Faman abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah SAW ay waqa'a fi qalbihi bughdhatun lahu wa karahiyatun wa adamu hubbi lahu fa innahu kafirun walau amila bihi. Maka barang siapa membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itu ada pada hatinya berupa kebencian, ketidaksukaan, dan tidak mencintai, ya, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka sesungguhnya dia kafir meskipun dia melakukan amalan tersebut. Ay walau amila bihadzal ladzi abghadahu, meskipun dia melakukan apa yang dia benci. Li'annahu bimujarradi bughdhihi lima ja'a bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfur. Karena sesungguhnya hanya dengan membencinya saja, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia sudah kafir meskipun dia mengamalkannya. Ya, wa kufruhu kufrun nifaq, dan kekufurannya adalah kufur nifaq, kufur kemunafikan. Li'anna kufrun nifaq kama bayana ahlul ilmi yanqasimu ila aqsamin adidah. Karena kufur nifak sebagaimana apa yang dijelaskan oleh ahlul ilmi itu terbagi kepada beberapa jenis. Di antaranya bugdu syai'in mimma ja'a bihi Rasulullah SAW. Di antara bentuk kufur nifak yaitu
benci kepada sesuatu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fahadal bugdu muhbitun lil a'mali mukhrijun minad din. Maka kebencian tersebut ini membatalkan amalan dan mengeluarkan seseorang dari agama. Nggak boleh membencinya. Nah, ini yang sering terjadi, ini terutama ya perlu diperhatikan, yaitu para ibu-ibu ya. Kalau kita misalkan belum sanggup untuk dita'adud, maka jangan sampai membenci syariat ta'adud. Karena membencinya adalah kekufuran, kufur nifak, bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Katakan saja saya belum mampu untuk bersabar ketika dita'adud, tapi jangan sampai membenci syariat ta'adud. Dan bagi bapak-bapak, jangan kemudian dijadikan sebagai bahan mainan, bercanda, ngerian pamajikan gitu dengan ta'adud. Jangan, sehingga bisa menjerumuskan kebencian istri kepada syariat ta'adud. Ini syariat yang mulia ya, yang di dalamnya banyak hikmah yang sangat banyak. Meskipun kita belum bisa bersabar untuk dita'adud, jangan pernah membenci syariat ta'adud, jangan ya. Karena ini bisa masuk kepada pembatal keislaman ya. Bapak-bapak jangan iseng ya, nggak usah di papanas supaya resep senangnya nyari pemajikan amek-amekan entong. cari bercandaan yang lain, jangan bercanda dengan sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang membenci syariat Nabi SAW. Wal mu'min huwaladzi radiya billahi rabban, dan seorang mukmin dialah adalah orang yang ridho Allah sebagai Rabb. Wabil Islam dinan, dia orang yang ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan dia ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Wa man ladzi yubghidu ma jaa bi rasul aw fi qalbihi karahiyatun li syai'in mimma jaa bi rasul fa hadza yutanafi ma'a haqiqatil iman wa haqiqatil Islam ya. Adapun ya, orang yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW, atau di dalam hatinya ada ketidaksukaan terhadap sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka ini ada kontradiksi dengan hakikat iman dan hakikat Islam. Maka ini bertentangan dengan hakikat iman dan Islam ya, yaitu al-istislamu lillahi jalla wa ala, yaitu berserah diri kepada Allah jalla wa ala, menerima semua syariatnya, tunduk dengan semua syariatnya, ridho dengan syariatnya, ridho dengan agamanya jalla wa ala ya. Meskipun dia ya, dan kata-kata lau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya. Kalau dia benci pada sesuatu yang dibawa Nabi SAW, meskipun dia melakukannya ya, seperti misalkan perempuan dita'adud ya, dia melakukannya tapi dia benci dengan syariat tersebut, maka itu tetap kekufuran dan kufur nifak ya, karena yang dihukuminya itu hanya sekedar membenci saja, itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Walau amila bihadzal syai' alladhi abghadahu, meskipun dia mengamalkan apa yang dia benci tadi, fa innahu yakfuru bi mujarradi wujudil bughdi lahu fi qalbi, karena sesungguhnya dia kafir hanya disebabkan hanya karena adanya kebencian ya terhadap sesuatu dari syariat tersebut di dalam hatinya. Ada kebencian saja itu sudah bisa menjadi sebab ya seseorang keluar dari agama ini. Maka hati-hati ya, hati-hati. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6 ya. Yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinillahi au thawabihi au iqabihi kafara bidalili qauli ta'ala ad-dalilu qauli ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat At-Taubah ayat
65 sampai 66. Ya. Pembatal ke-6 yaitu barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Allah atau mengolok-olok balasannya atau hukumannya, maka dia kafir. Ya. Mengolok-olok sesuatu dari agama Allah. Karena Islam itu dibangun di atas pengagungan terhadap Allah, terhadap agamanya dan terhadap Rasulnya. Islam itu dibangun di atas itu, pengagungan kepada Allah, kepada agamanya dan Rasulnya. Maka barang siapa kemudian dia mengolok-olok sesuatu dari agama Allah, mengolok-olok Allah, agamanya, Rasulnya, maka ini jelas kontradiktif, bertentangan dengan hakikat Islam. Karena Islam itu dibangun di atas pengagungan kepada Allah, agamanya dan Rasulnya. Dan mengolok-olok itu bentuk merendahkan, bentuk menghinakan. Ya. Maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ya, tentang sekelompok sahabat setelah pulang dari perang Tabuk, mereka bercanda. Ya, tidak ada yang seperti qori kita. Ya. Yang nanti disebutkan ya ceritanya ya. Ya, istihza ya. Itu dia mengolok-olok tentang dan juga mengolok-olok tentang pahalanya dan hukumannya. Ya. Dan dari ini adalah surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Diceritakan ya dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Ya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin yauman. Berkata seorang laki-laki di perang Tabuk di sebuah majlis di satu hari, dia mengatakan ra'aitu misla qura'ina wa haula'i la arghaba butunan wala akdzaba alsinatan wala ajbana inda liqa. Wa qala rajulun fil majlis kadzabta walakinnaka munafiq la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa najal Qur'an. Qala Abdullah fa ana ra'aituhu muta'alliqan bi haqqbina qati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanqubuhul hajiratu wa huwa yaqulu ya Rasulullah innama kunna nahudu wa nal'ab wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abillahi wa bi ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Ini ceritanya begini ya. Ya, ada seorang laki-laki ketika pulang perjalanan dari peperangan Tabuk. Dia mengatakan, aku tidak melihat orang semisal para qurra kita, para pembaca Al-Quran kita. Yang dia maksud siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, yang paling buncit perutnya, yang paling dusta lisannya, yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Nah, dia mengatakan seperti itu. Ini mencemooh siapa? Nabi dan para sahabat. Ya. Kemudian ada seorang di majelis itu berkata, ya, kalau tidak salah Auf bin Malik ini yang mengatakan, engkau telah berdusta. Akan tapi sungguhnya engkau orang munafik. Aku akan kabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka dia kabarkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat Al-Quran. Ya, dan berkata Abdullah bin Umar yang menceritakannya, dan aku melihat orang tadi itu muta'alliqan bi haqqbi naqati Rasulullah SAW. Dia itu bergantung di tali pelananya Rasulullah SAW. Ya, dan dia terantuk-antuk dengan batu, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami hanyalah bersenda gurau dan main-main saja, tidak serius ya. Maka Rasulullah SAW ya, berkata sesuai dengan apa yang diturunkan kepadanya, abillahi wa bi ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian mengolok-olok ya.
Ya, laqad kafartum la ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah minta maaf. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini di syarat yang kata saya Muhammad bin Wahab itu tidak ditanyakan dia serius atau main-main. Selama itu terucap dari lisannya maka dia kafir. Maka hati-hati. Ya, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Naktabi hadzal qadar astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Dan kita lanjutkan kembali pembatal keislaman yang keenam, itu man istahza'a bi syai'in min dinillahi au thawabihi au iqabihi kafara. Ya, siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Allah atau mengolok-olok balasan kebaikan atau hukuman dari Allah Ta'ala di dunia maupun akhirat, maka dia telah kafir. Dalilnya surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan i'tidarju, maksudnya mengemukakan alasan. Enggak usah mengemukakan alasan. Ya, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya mereka mengungkapkan alasan, ya, inama nahudu wa nal'ab, kami hanyalah bermain-main dan bersenda gurau. Itu tidak dianggap alasannya. Dia serius atau tidak mengucapkan ucapan tersebut, menghina Allah, ya, menghina Rasulnya, menghina agamanya, maka itu adalah kekufuran, ya, kufur akbar, mukhrij anil millah. Ya, tadi sudah sebutkan ceritanya, ya, di antara asbabun nuzul dari ayat ini atau ayat 65, itu ada seorang laki-laki di perang Tabuk yang menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mengatakan aku tidak pernah melihat orang yang dari para qori kami ini, Rasul dan para sahabat, yang lebih buncit perutnya, yang lebih dusta lisannya dan lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ya, maka itu dilaporkan oleh Aus bin Malik kepada Rasulullah SAW, kemudian turunlah ayat tadi. La ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian mengungkapkan alasan kalian, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, dan firman Allah Ta'ala qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian, dalilun ala anna haula'i qabla hadzal istihza kanu 'alal iman wa bihi kafaru wa kharaju minal millah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu sebelum mengolok-olok ini, mereka asalnya mereka beriman, dan dengan hal tersebut, karena istihza tadi, mengolok-olok Allah, agamanya dan Rasulnya tadi, mereka kafir dan keluar dari millah gara-gara istihza tersebut. Ai qad kafartum ba'da in kuntum min ahli iman, itu kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian itu min ahli iman, termasuk ahlul iman. Wa hadza mimma yad'ul aqil ila al-khawf syadid min nawaqidil Islam. Ini ada perkara ya, yang menyeru kepada orang-orang berakal, ya, untuk takut yang sangat dari pembatal-pembatalan keislaman, ya. Kalimatun qalaha haula'i summa ta'dharu faqalu aradna an nuqatti'a ana at-tariq wa nudhiba malal safar. Sebuah kalimat saja yang diucapkan oleh mereka, kemudian mereka beriktidar, mengungkapkan alasan mereka. Mereka mengatakan kami menginginkan untuk, ya, menghilangkan kepenatan dan kebosanan di dalam safar. Kunna nahudu wa nal'ab, kami hanya main-main dan bersenda gurau saja. Maqasadna, ya, hakikatul kalimah, kami tidak memaksudkan kalimat itu sesungguhnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mengungkapkan alasan kalian,
sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Falistihza'u bid-din aw bis-sawab aw bil iqab hadza min awsafil nifaq. Maka mengolok-olok agama, ya, mengolok pahala dan hukuman ini termasuk sifat-sifat kemunafikan. Wa min umur allati tukhriju min dinil Islam, di antara perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, li an hadzal istihza la yasduru mimman arafallaha subhanahu wa ta'ala haqqa ma'rifah wa arafa dinahu wa arafa syara'ahu wa arafa sawabahu wa arafa iqabahu. Ya, karena istihza ini, mengolok-olok ini tidak mungkin, ya, keluar, tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar. Tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mengenal agama ini, mengenal syariat ini, ya, syariat Allah ta'ala. Ya, tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mengenal akan balasan pahala dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yasduru illa min qalbin usibu, ya, atau isiba bi maradin nifaq, ya, kecuali, ya, ini tidak akan dilakukan, tidak akan muncul kecuali dari orang yang hatinya itu tertimpa penyakit kemunafikan, waliyadzubillah. Nah, hati-hati mengolok-olok agama atau dijadikan sebagai candaan, ya, hati-hati. Kalau misalkan kita belum bisa untuk berjenggot, nggak usah menghina yang berjenggot, kan ini bagian dari syiarnya, sampai mengatakan apa, 3 Mei misalkan, semakin panjang jenggot semakin goblok, gitu kan. Itu ucapan-ucapan kekufuran, ya, ucapan-ucapan kemunafikan. Kalau belum bisa, ya jangan menghina. Ya, isbal jika nusianku banjir, gitu, sianku cacing dan sebagainya, itu ucapan-ucapan istihza, nggak boleh. Ya, itulah, ya, di antara pembatal keislaman, ya, 3 yang tadi kita bahas. Itu, ya, keempat tadi adalah berkeyakinan, ya, orang berkeyakinan bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi SAW lebih sempurna dari petunjuk Nabi SAW, dan hukum selain hukum Nabi SAW itu lebih baik daripada hukum Nabi SAW. Seperti, ya, di sini beliau menunjukkan contoh seperti orang yang mendahulukan hukum tagut dibanding hukum Nabi SAW, maka dia kafir. Kemudian yang kelima adalah orang yang membenci sesuatu dari apa dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun dia mengamalkannya, tetap dia kafir. Karena hanya dengan kebencian itu saja itu sudah menyebabkan dia kafir. Tidak dilihat apakah dia mengamalkannya atau tidak. Yang keenam adalah barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Allah atau pahala dan hukumannya, maka dia kafir. Ya, termasuk kita pernah lihat ada orang yang membuat pakai apa, AI, ya, apa namanya, AI, ya, AI. Ada orang yang dia berenang di neraka dan dia bersuka cita dengan teman-temannya di neraka. Ini bentuk mengolok-olok hukuman Allah Ta'ala. Harusnya dia takut, bukan kemudian diolok-olok seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, nggak apa-apa masuk neraka juga, ya, banyak artis. Ini banyak bentuk mengolok, hati-hati. Ini, dan di akhir dari pembahasan ini nanti disebut oleh Syekh Muhammad Wahab, semua ini itu tidak dianggap, tidak diperhatikan apakah dia itu serius mengatakannya atau cuman main-main. Termasuk ini istihza. Innama nahudu wa nal'ab, kami hanya bermain-main saja, berserta gurau. Tapi itu tidak dianggap. La ta'tadiru, tidak usah kalian mengungkapkan alasan. Laqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, itulah yang bisa kita bahas pada malam ini terkait dengan pembatal keislaman. Masih ada 4 lagi, insyaallah, ya, kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Sebelum tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya.
Ada pertanyaan Pak? PRW apa terusan? Biasanya apa terusan? Jawab. Insya Allah paham ya. Nah, ini kita mempelajarinya agar supaya kita menghindarinya. Ya, kita menghindarinya. Dan orang-orang yang kita cintai pun kita peringatkan untuk menghindarinya. Dan ini perkara yang besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari millah. Ya, semoga Allah Ta'ala jaga kita dari semua keburukan ini dan Allah selamatkan kita. Allah pulangkan kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itulah yang menjadi keinginan kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.